Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu perkara yang sangat disukai oleh Allah. Dan apalagi kalau kita lakukan di dalam bulan Ramadan, yaitu amalan mentadabbur Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah, kenapa kalian tidak suka mentadabbur Al-Quran ataupun hati kalian sudah terkunci? Kata Allah, tadabbur berasal dari kata dabara, ataupun kita sering mendengar dubura, yaitu maknanya bahagian belakang. Artinya mencari makna di belakang daripada ayat ini. Karena ada Al-Quran itu ada makna secara zahiriyah dan ada makna yang apa yang tersimpan di dalam ayat itu tersirat kemudian juga. Kalau secara makna zahiriyah, siapapun kita, mau IQ kita tinggi rendah, itu kan mudah untuk kita memahami. Tapi kalau mau tadabbur, kadang-kadang kita harus membaca pegalan daripada penjelasan-penjelasan alim ulama yang membidangi bagian tafsir. Nah, jadi tadabbur itu adalah menggali makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Ini yang perlu kita lakukan. Makanya itu hampir sama juga dengan tadarus. Sebenarnya makna tadarus itu juga begitu, belajar. Bukan saja belajar membaca Al-Quran, tapi juga belajar menggali ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Tadarus. Nah, hadirin sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang berbahagia ini kami mengajak untuk kita mencoba mentadabbur. Ada sebuah ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam annallaha azizun hakim. Ayat ini berbicara tentang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Kemudian Allah berkata, wahai Ibrahim, apa kamu tidak percaya dengan kekuasaanku? Nabi Ibrahim menjawab, bala, saya percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya ingin menenangkan hati saya. Nah, kalau begitu kata Allah, qala fakhuz arba'atan min at-tayr. Kalau begitu ambillah 4 ekor burung. Kemudian kamu sembelih
kamu cincang, kamu ratakan atau kamu blender, kemudian letakkan tiap-tiap burung yang sudah kamu cincang itu di 4 bukit. Satu di bukit ini, 2, 3, 4. Fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin thumma damuhunna yatinaka sa'i. Kemudian kamu panggil burung itu. Setelah kamu letakkan, sudah hancur, lebur itu burung tersebut. Kemudian kamu panggil, kata Allah. Dipanggil oleh Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Ibrahim melihat burung itu hidup kembali sambil menyatukan tangannya, kakinya, kepalanya, semuanya atas izin Allah. Walaupun sudah dicincang tadi. Itulah perumpamaan kehidupan kita nanti di yaumil mahsyar. Walaupun kulit kita ini sudah hancur lebur, tapi ketika Allah memanggil kita semua, kita akan terbangun dengan kulit kembali seperti semula. Nah, apa pelajaran daripada ayat ini? Kalau secara zahiriyah kita akan paham, karena maknanya kalau secara zahiriyah, secara nampaknya Ibrahim sedang membuat sebuah eksperimen menghidupkan orang mati atas izin Allah. Kemudian Nabi Ibrahim sudah melihat, oh begini rupanya. Itu makna zahiriyah. Tapi ada makna tadabbur. Apa pelajarannya? Nah, kalau seandainya Nabi Ibrahim mengatakan, Allah mengatakan, wahai Ibrahim, kamu tidak percaya dengan saya, dengan kekuasaan saya? Nabi Ibrahim jawab, ya saya percaya, tapi ini ya Allah untuk menenangkan hati saya. Kemudian kata Allah, kalau begitu ambil 4 ekor burung, kamu sembelih. Maknanya dari sini jamaah, kalau ingin hati kita tenang, kalau ingin jiwa kita tenang, nyaman, nggak susah, kata Allah, sembelihlah 4 ekor burung. Makna menyembelih 4 ekor burung, sembelihlah 4 sifat yang ada dalam diri manusia, yang ada dalam diri kalian, yang sifat itu ada pada 4 burung ini. Bisa dipahami? Kira-kira bisa dipahami? Artinya kalau ingin hati tenang, kata Allah, sembelih 4 sifat yang ada dalam diri kalian, agar diri kalian itu tenang. Yang sifat itu ada juga pada 4 burung tadi. Jadi 4 burung tadi ditafsirkanlah oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah seorang ulama yang terkemuka. Beliau ahli tafsir yang didoakan oleh Rasulullah dalam sebuah doanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dan alimkan dia. Artinya tambahkan ilmu kepadanya dalam agama. Wa 'allimhu fit ta'wil, dan pandaikanlah dia dalam mentakwilkan. Mentakwilkan artinya menafsirkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah. Maka kata Ibnu Abbas, 4 burung yang harus kita sembelih kalau hati kita ingin tenang, ingin tenteram. Kan banyak sekarang hati orang susah sekarang, padahal dia tinggal dalam fasilitas yang sangat sempurna, tapi nggak tenang hidup dia. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau ingin hati tenang berdasarkan ayat ini, sembelih 4 ekor ini. Apa 4 ekor burung tersebut? Yang pertama kata beliau, yaitu burung elang. Yang kedua burung merpati. Yang ketiga burung merak. Yang keempat burung ayam jantan atau ayam jago. Mari kita tadabbur sama-sama. Kata beliau, yang pertama, sembelihlah burung yang bernama burung elang. Apa simbol elang? Simbol elang itu suka merampok, pencuri. Kan kita lihat, elang itu dengan musang itu hampir sama-sama, cuma bedanya itu aktivitasnya beda. Kalau musangnya mencuri dia waktu malam hari, tapi kalau elang dia mencuri kapan? Siang hari. Kalau ingin hati tenang, maka
jangan mencuri. Kalau ada dalam hati kita suka merampok, maka sembelih. Mencuri apa? Mengambil hak orang lain, Pak. Ini lebih jelas. Mencuri itu memindahkan yang punya orang lain kepada diri kita. Hak orang lain kita potong, kita ambil untuk kita, enggak kita kasih untuk dia. Itu kata beliau, berdasarkan ayat ini, itu bisa menyusahkan hati kita, enggak akan tenang hati kita. Jadi kalau kita makan uang orang lain, kita makan hak orang lain, maka hati kita dipastikan akan susah. Jadi kalau ada hati susah itu coba evaluasi, jangan-jangan kita pernah makan hak orang lain. Makanya jangan suka memotong hak orang lain. Makanya hadirin sedang jamaah di dalam surah An-Nisa itu ayat 10 kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman fa innama ya'kuluna fi butunihim naran. Dalam surah An-Nisa ayat 10. Orang-orang yang memakan harta orang lain dengan secara zalim. Bagaimana secara zalim? Mencuri, menyulap, menipu, membohongi, merampok. Itu seakan-akan kita memakan bara api ke dalam perut kita, memasukkan bara api ke dalam perut kita. Karena walaupun tiap hari kita makan nasi, tapi yang kita makan itu sebenarnya apa? Bara api. Bara api sifatnya apa? Panas. Memakan hak orang lain, memakan yang haram. Makanya perut kita panas, makanya diri kita panas. Diri kita panas, maka hati kita susah. Maka jangan merampok, jangan memindahkan hak-hak orang lain. Terkadang kadang-kadang kita sudah janji kepada dia, pada tukang kah, pada pembantu kita kah, apa jadinya? Kamu saya gaji sebulan 2 juta ya. Pas ketika sampai ambil gajian, uang 2 juta itu kita potong. Ini betul saya jadi 2 juta, tapi ingat ini ada pemotongan, ini akhirnya diterima dia 500 ribu rupiah. 500 ribu bawa pulang ke rumah. Ya Allah, berkata dia lagi, ya Allah, saya sudah bekerja full setiap hari saya bekerja. Ya Allah, dia janjikan kepada saya 2 juta. Ingat Pak, kalau kita sudah diadukan kepada Allah, ini hati-hati. Kalau nama kita disebut-sebut dalam sujudnya, ini bahaya ini. Kenapa? Dia langsung lapor kepada Allah. Jadi kalau kita zalim kepada orang lain dan nama kita disebut oleh dia kepada Allah, ya Allah, dia zalim kepada saya, dia makan hak saya, ya Allah, saya ingin keadilan, ya Allah. Bahaya. Ini hati-hati, jangan sempat kita memotong hak-hak anak buah kita kalau misalnya kita bos. Jangan mentang-mentang kita atasan dia kemudian kita potong haknya. Jangan. Gak akan berkah rezeki itu. Gak akan berkah. Memakan hak orang lain walaupun sesen pun dia gak izinkan, gak akan berkah. Kita ambil uang itu, kita berikan kepada istri kita berikan kepada anak kita. Yang dimakan itu apa? Bara api yang dimakan, panas. Panas. Walaupun dia tiap hari makan nasi, tapi nasi itu ibadat dia memakan bara api. Panas badannya. Makanya kadang-kadang kita lihat ada orang kaya apa? Rumahnya itu mewah. AC-nya itu kadang-kadang AC center dipakai. AC center sentral kan ada. Jadi dia jual ruangan itu dingin. Tapi kadang-kadang dinginnya AC tak bisa mendinginkan hatinya. Tak bisa dia tidur di rumah, dia tidur di luar. Rumah mewah padahal, besar rumah, tapi tak menenangkan. Kenapa? Ada harta orang lain. Mungkin ada aspal orang lain yang kita bawa pulang. Mungkin ada uang orang lain yang kita bawa pulang. Ini sebagaimana evaluasi kita. Maka kata Allah, jangan makan hak orang lain. Memakan secara batil. Ini. Jadi kalau ingin hati tenang, ingin jiwa ini tenteram, jangan merampok, jangan mencuri. Karena pencurian macam-macam, modus, model pencurian macam-macam. Kemarin saya baru dikejutkan dengan kiriman salah seorang sahabat saya, dia kirim kepada saya untuk juga kehati-hatian. Orang tuanya itu baru saja
saja akan pensiun. Orang tuanya mau pensiun. Jadi tiba-tiba ada orang nelpon. Yang angkat telepon anaknya adalah adik kawan saya. Dia bilang, orang ini bilang, dia mengaku dari bagian kaspen. Dia mengaku di bagian kaspen. Dia bilang, saya akan membantu taspen orang tua Anda. Jadi bagaimana, mau atau tidak? Nggak ada biaya, cuma Anda membayar biaya administrasi 10.000. 10.000 saja. Transfer saja ke rekening saya 10.000. Jadi nggak pikir panjang, nggak ada musyawarah. Akhirnya anaknya ini, adik kawan saya ini langsung mengiyakan. Oh boleh Pak, nggak apa-apa boleh. Akhirnya transferlah uang 10.000 dari rekening orang tuanya yang mau pensiun. Transfer 10.000. Setelah berapa menit kemudian setelah berapa menit ditransfer uangnya, tiba-tiba ketika beliau ngecek rekeningnya, tiba-tiba ludes 10 juta ludes. Hanya gara-gara mengirim uang 10.000 tadi, Pak. Pakai rekening bapak tadi. Beliau ada tabungan di situ 10 juta, nol. Dan rupanya sudah terkirimkan kepada nama tadi, ke nama yang dia kirimkan uang 10.000 untuk administrasi tadi. Diviralkan. Kenapa? Biar kita jadi pengalaman. Macam-macam modus bocor. Tapi dapat dipastikan apa yang dia curi itu nggak akan menyamankan dia, nggak akan menenangkan dia. Karena nggak tenang. Uang hasil curian nggak akan tenang. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, uang celeng mesti ada tuh. Tempat kami itu udah berapa kali curi uang celeng mesti. Maka dipastikan nggak akan tenang masalah ini. Dan nggak akan berkah. Ini yang pertama. Jadi kata Ibnu Abbas, kalau ingin hati tenang, sembelih yang namanya binatang gelang itu. Kenapa? Binatang gelang itu simbolnya suka mencuri. Maka sembelihlah sifat yang ada di dalam diri kita yang suka mengambil hak orang lain. Kalau sudah terambil, bagaimana Ustaz? Kembalikan. Tapi orangnya sudah meninggal, kembalikan pada walinya. Biar jangan tersangkut kita. Berat mengambil hak orang lain secara tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ingin hati tenang, sembelihlah yang namanya binatang merpati. Kata Ibnu Abbas. Apa simbol merpati? Simbol merpati itu, Pak, coba lihat merpati. Merpati, kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, ke Madinah, atau di mana saja, simbol merpati itu ibarat seperti ini. Kalau kita lempar umpan, dia datang. Tapi kalau nggak ada umpan, dia nggak datang kepada kita. Saat kita beli umpannya, kita taburkan, langsung dia menyerbu kita. Tapi habis itu umpannya, dia pergi. Apa simbolnya? Jangan mencari kawan itu. Yang kawan itu butuh pada kita kapan dia perlu saja. Karena ketika pas ada jabatan kita, ketika pas kaya kita, dempet kali dengan kita. Pas dia perlu dengan kita, kita ada berada ini. Pas kita jatuh miskin, jangankan untuk berkawan dengan kita, senyum saja nggak mau lagi, Pak. Senyum aja nggak mau lagi. Ini kalau ada kawan begini, sembelih ya. Kalau ada kawan seperti ini, sembelih. Kenapa? Itu ada yang sifatnya itu ketika dia butuh, baiklah kita, WA kita, apa kabar, ini segala macam. Rupanya ujung-ujungnya ada maunya tuh. Pas selesai semua, jangankan untuk bersalam dengan dia, mau kita salam cepat-cepat dia tutup itu kaca mobilnya. Kalau ada kawan seperti itu, sembelih, Pak. Potong dia. Dia perlu pada kita waktu pas perlunya. Ini
Ini banyak kawan seperti ini, bukan nggak ada, banyak. Waktu pas sebelum naik, dengan kita akrab kali. Bahkan diminta, kalau bisa perkenalkanlah dengan keluarga ini. Akhirnya kita kenalkan kepada keluarga kita semua. Bukan pada keluarga, pada orang kampung kita kenalkan semua. Pas sampai hajatnya, janganlah sebelah mata, dua belah mata akan dilihat kita lagi. Ini kalau ada orang seperti ini betul lah, sembelih. Sembelih maksudnya tak usah kawan lagi gitu. Ini yang diajarkan. Makanya kata Rasulullah itu, kata Allah, cari kawan itu apa? Cari kawan itu yang soleh. Kenapa? Kalau orang soleh itu nggak ada anti-antinya untuk berkawan lagi. Kenapa? Tujuannya hanya ingin sama-sama untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang soleh. Makanya dalam surah Az-Zukhruf apa kata Allah? Nanti terjemahannya nanti itu pada hari kiamat nanti kawan-kawan yang dulu kita akrab itu sama sekali nggak bisa membantu kita, kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang saleh. Dia akan bantu kita. Dia yang akan memberikan syafaat kepada kita. Dia yang akan mati-matian membela kita. Dikatakanlah ini kita kan semua bersahabat. Saya dengan Bang Sohadi, saya dengan Pak Prof, berkawan sama kita. Tiba-tiba nanti waktu hari akhirat dilihat sama Pak Prof dengan Pak Sohadi, Ustaz Ofa kok nggak ada ya dalam surga misalnya? Kok nggak ada? Pas nggak ada, akhirnya mereka berdua jalan-jalan. Mungkin tersangkut di neraka. Pada tersangkut di neraka, apa kata beliau ini? Ya Allah, beliau itu sama-sama menghidupkan kami, sama-sama kami menghidupkan Masjid Istiqamah, sama-sama kami memberikan tausiah, sama-sama memberikan macam pembelaan yang dilakukan. Ya Allah, izinkan kami untuk memberikan syafaat kepada beliau. Allah dengar itu, kemudian Allah angkat orang yang berada dalam neraka tadi. Ini Pak, ini salah satu keistimewaan bersahabat dengan orang-orang saleh. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang perlu sama kita saja. Kapan yang baiknya? Setelah 5 tahun nanti baru baik lagi dia. Setelah 5 tahun nanti baru dia semua. Sebelum 5 tahun baik juga, tapi pas 5 tahun kita nggak perlu uang dia, kita nggak butuh hanya perlu sedikit silaturahmi dari dia, nggak ada. Nah, kalau ada kawan seperti ini sembelih, diizinkan oleh Allah sembelih, maksudnya sembelih, nggak usah bertahun lagi, jangan disembelih pula nanti lehernya kena penjara kita. Ini. Yang kedua, sembelih yang namanya merpati, orang-orang yang bersimbol seperti merpati. Yang ketiga, kata Ibnu Abbas, sembelih juga hewan yang namanya merak. Bapak tahu merak? Merak itu Pak, kalau kita dekat dengan dia kumpangkan ekornya. Ketika kita dekat dengan dia, kumpangkan. Kan cantik kali kalau dikumpangkan. Kalau ekornya dikumpangkan, cantik, indah gitu ya. Tapi pas ketika kita jauh dengan dia, kembali lagi dia. Simbolnya apa? Ria. Jangan ria. Apa itu ria? Ria itu mengharap pujian. Setiap kebaikan yang dia buat, setiap apa dia sumbang, setiap apa dia sedekahkan, kalau bisa itu ada yang komentar. Komentarnya apa? Masya Allah, dermawan kali. Masya Allah, habis semua hartanya di jalan Allah. Subhanallah. Nah, itu yang diharap. Ini orang seperti ini Pak, orang seperti ini yang mengharapkan selalu dipuji, yang diharapkan selalu untuk kita komentar. Kalau kita nggak komentar, maka dia sakit hati dia, susah hati dia. Kalau nggak kita komentar, itu susah hati dia. Artinya apa? Nggak tenang. Saya ada seseorang baru saja beli jam mewah sekali, jam harganya 20 juta.
Setelah dia beli, dia pakai. Itu selama dia pakai, kalau bisa ada yang tanya, ya Allah, cantik kali jam-jam Pak, di mana beli Pak? Bagus. Itu suka kali dia. Tapi pas ketika kita nak tanya, susah hati dia. Ini kok nggak ditanya-tanya, padahal saya sudah gerak-gerakkan begini. Nggak ditanya-tanya. Itu susah hati dia. Kenapa? Karena dia ingin selalu dipuji. Orang yang selalu dipuji, maka dia nggak akan tenang. Kenapa? Setiap yang dia berikan kalau bisa ada balasannya. Makanya dulu itu ada caleg, ada salah satu caleg. Sebelum dia caleg, dia sumbang ke masjid kami itu karpet, kemudian mukena, kemudian ada juga ASI kalau nggak salah. Dia sumbang. Pas hari pemilihan, nggak menang dia, nggak menang. Datang ke masjid dia minta, mana karpet itu, mana ASI itu, untuk apa? Udah saya bilang joblos nomor saya, nggak ada kalian joblos. Mana itu? Kasih balik semua. Disuruh minta balik semua. Tapi nggak ada masalah, ambil saja, nggak ada masalah. Sebenarnya kan sebenarnya sedekah itu, sedekah kata Allah itu, setiap apa yang kita berikan itu menenangkan. Setiap apa yang kita berikan itu menenangkan hati kita, Pak. Makanya orang yang bersedekah itu hatinya tenang. Orang yang bersedekah itu hatinya nyaman. Tapi ada orang bersedekah hatinya nggak tenang. Kenapa? Nggak ikhlas. Allah sudah katakan itu. Allah jamin orang yang suka bersedekah hatinya akan tenang, hatinya akan nyaman. Kalau dia ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, jamin dia nggak akan tenang. Makanya konsepnya bagaimana? Konsep orang bersedekah setelah sedekah lupakan. Biar Allah yang ingat. Sudah sedekah, lupakan. Tapi kalau misalnya setelah sedekah kita yang ingat, Allah yang lupakan. Allah yang akan melupakan. Kalau kita ingat-ingat terus, syaitan itu paling pandai, Pak. Syaitan itu kalau nggak sehari, misalnya hari ini kita sudah sedekah, dicoba ingat-ingatkan untuk besok. Nggak teringat besok, diingatkan minggu depan. Minggu depan kita nggak ingat, 1 tahun ke depan diingatkan kepada kita. 1 tahun juga nggak teringat kita, misalnya kita memang diingatkan oleh syaitan itu 10 tahun lagi, 20 tahun, 30. Yang penting kalau bisa itu tersebut dari mulut dia. Saya katakanlah ada orang sumbang keramik di masjid kita. Setelah sumbang 10 tahun, 20 tahun dia balik lagi. Pas dia balik diingatkan oleh syaitan tadi. Disuruh sampaikan. Itu keramik kalau nggak ada saya, nggak akan ada masjid ini. Disampaikan. Tadi sampaikan, habis semua kebaikan. Syaitan bertepuk tangannya. Makanya kalau konsep orang sedekah, setelah sedekah lupakan. Allah yang akan mengingat kita. Maka kata Ibnu Abbas, sembelih yang namanya binatang perah. Karena simbolnya ria. Ria itu memakan seluruh amal-amal yang sudah kita buat. Nah, ini dia, ria. Kita jangan ria. Bagaimana jangan ria? Nggak usah ingat-ingat. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita sumbangkan itu nggak usah ingat. Lupakan saja. Apa yang sudah kita berikan untuk agama kita ini, lupakan saja. Allah yang mengingat. Kalau kita ingat, habis semua amalan-amalan kita. Ini dia. Yang keempat, kata Ibnu Abbas, sembelih hewan yang namanya ayam jago atau ayam jantan. Ini tafsirnya ada apa? Di tafsir Ibnu Katsir ada juga. Bagaimana simbol ayam jantan atau ayam jago? Ayam jago, coba lah Bapak lihat. Ayam jago kalau sedang berjalan, dia lihat ayam betina, itu dikejarnya ayam betina. Kalau jumpa ayam betina, dia mulai